Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam gereja, kadang-kadang kita menjumpai orang yang kelihatan bersungguh-sungguh hati untuk melayani Tuhan. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa, membayar persepuluhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sayang, mereka tidak menunjukkan kasih kepada sesama mereka manusia. Mereka bersikap keras atau tidak acuh kepada sesama mereka manusia. Sebaliknya, kadang-kadang kita jumpai orang yang rajin sekali untuk menolong orang lain, yang gemar untuk menolong orang lain. Tapi sayang, mereka tidak rajin beribadah. Mereka tidak rajin berdoa, tidak rajin membayar persepuluhan dan sebagainya. Saudara, kedua-duanya ini salah, saudara. Kita harus seimbang antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Saudara, salib itu terdiri dari dua batang kayu. Batang kayu yang tegak, yang melambangkan hubungan kita dengan Allah. Dan batang kayu yang mendatar, yang melambangkan hubungan kita dengan sesama kita manusia. Kedua batang kayu ini harus ada, saudara. Kalau hanya ada batang kayu yang tegak, itu bukan salib. Sebaliknya, kalau ada batang kayu yang mendatar, itu juga bukan salib. Untuk menjadi salib, harus ada kedua-duanya. Batang kayu yang tegak, hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Pada suatu hari, ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum apa yang paling utama dan terutama dalam kitab suci?" Yesus menjawab, hukum yang pertama dan terutama dalam kitab suci adalah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, garis bawah yang sama dengan itu, adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus akan mengatakan bahwa seluruh Alkitab itu bisa diringkas dengan satu kata, yaitu kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap keberadaan kita, dan kasih kepada sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk lebih menguatkan perkataannya, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 23 ayat 23, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Saudara, Tuhan Yesus menegur para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang munafik. Mereka sangat setia membayar persepuluhan dari hasil bumi mereka. Tidak pernah kurang, tidak lupa sama sekali. Tapi mereka tidak menghiraukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada sesama mereka manusia. Tuhan Yesus berkata dengan tegas, yang satu harus dilakukan, perpuluhan dan sebagainya harus dilakukan. Tapi yang lain, keadilan, kesetiaan, belas kasihan pada sesama, itu tidak boleh diabaikan. Jadi sekali lagi, saudara, sebagai anak-anak Allah, kita harus seimbang. Mengasihi Tuhan dengan keberadaan kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kedua hal itu, maka hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Orapaya sikara mata karawa sikara mata kurasi. Bapa di surga, ampuni kami kalau ada di antara kami yang selama ini hanya berpikir bahwa kami hanya wajib untuk mengasihi Engkau, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus dengan segenap keberadaan kami. Kami setia berdoa, setia berpuasa, membayar perpuluhan, setia beribadah. Tapi kami tidak menghiraukan sesama kami manusia. Atau juga ada di antara kami yang senang menolong orang lain, senang memberi bantuan pada orang lain. Tapi kami tidak menghiraukan Engkau, tidak rajin beribadah, tidak memberikan perpuluhan, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab. Tuhan, hari ini
Firman-Mu mengajar kami bahwa kedua hal itu harus kami lakukan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain tidak boleh diabaikan. Ampuni kami Tuhan, dan mulai sekarang ketika kami sudah mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami akan lakukan kedua-duanya, supaya hidup kami berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.